Salam, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini. Adalah waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita mendengarkan beberapa hal yang penting untuk kita ketahui bersama-sama sebagai orang percaya. Saya akan bawakan tema saturasi Injil atau perembesan Injil, atau bagaimana Injil itu disampaikan melalui jalinan hubungan-hubungan atau jalinan pelayanan yang sifatnya interpersonal. Oikos atau wilayah pengaruh kita, oikos atau lingkungan pengaruh kita, itulah tempat yang paling tepat untuk kita memulai membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Oikos Inisiatif adalah merupakan program yang dicanangkan untuk melihat gerakan secara global bagaimana tubuh Kristus di berbagai belahan dunia, everyone, everywhere, dan every home, menggunakan media literatur. Mengapa kita melakukan ini? Saya pernah hadir dalam konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Billy Graham Evangelistic Association, dan saya ingat pesan daripada mendiang Billy Graham bahwa prioritas tertinggi dari gereja adalah melakukan pekabaran Injil, membagikan kabar baik, membagikan berkat bagi seluruh dunia ini, berkat universal yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Dan dari sejak gereja mula-mula sampai sekarang, Injil terus diberitakan dengan segala cara dan dalam berbagai konteks. Injil di zaman ini diberitakan dalam konteks postmodern. Seorang hamba Tuhan namanya Stanley Grant, ketika diminta oleh Leighton Ford dalam sebuah ceramah atau konferensi atau pertemuan para penginjil, Stanley Grant menyarankan bahwa di dunia postmodern ini, saudara kuning kasih Tuhan, penting sekali untuk memahami bahwa Injil di era ini adalah Injil yang post-individualistik. Apa artinya? Ketika kita melihat di dalam Alkitab, saudara kuning kasih Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Tritunggal. Tritunggal yang memiliki interrelation atau pertalian dalam dirinya, memiliki hubungan di dalam diri keilahian Tritunggal, tiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada social interrelation di antara tiga pribadi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini akan menolong kita, konsep Tritunggal itu, untuk memampukan kita melihat maksud dari penciptaan yang ditujukan untuk mencapai hubungan antar pribadi. Masalah yang dihadapi oleh manusia adalah putusnya hubungan. Masalah yang dihadapi oleh umat manusia adalah keterbelahan, keterpecah-pecahan, dan antagonis satu dengan yang lain, represif satu dengan yang lain, bermusuhan satu dengan yang lain. Artinya bahwa tidak ada damai dalam dunia ini, yang ada adalah perang, yang ada adalah permusuhan, percekcokan, perkelahian, dan segala macam kejahatan. Dan itu tidak sesuai dengan sifat dan karakter Allah yang adalah kasih. Jadi hubungan sosial antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah hubungan yang diikat oleh kasih. Disebut pribadi atau prosopon, ya, dalam bahasa aslinya itu. Artinya relate to others. Jadi Allah yang kita sembah adalah pribadi yang bisa kontak, yang bisa berelasi dan bisa berhubungan dengan pribadi yang lain. Dan itulah keilahian. Jadi keesaan dalam kejamakan, kesatuan atau unitas di dalam Trinitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang
yang dipesankan oleh Alkitab kita, bahwa Injil yang bersumber dari Tritunggal atau bersifat Trinitarian itu ditujukan kepada pribadi-pribadi, yaitu orang-orang yang berada dalam konteks komunitas atau masyarakat tempat ia berada. Jadi penginjilan yang post-individualistik atau Injil yang post-individualistik artinya pemberitaan Injil itu disampaikan ke household, itu sebagai atau rumah tangga sebagai apa? Unit yang terkecil dalam masyarakat. Fokusnya adalah komunitas. Dunia postmodern mendorong kita untuk melihat pentingnya aspek komunitas iman dalam penginjilan. Gereja dimulai dari 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, dan aku hadir, janji Tuhan Yesus. Gereja adalah 2-3 orang berkumpul sepakat untuk berdoa, meminta apapun juga, dan Tuhan akan mengabulkan karena ada harmonis, ada kesatuan di dalam komunitas itu. Dan komunitas iman itu bergerak bersama-sama mulai dari unit yang terkecil, yaitu keluarga atau rumah-rumah atau rumah tangga, di mana beberapa orang berkumpul, mereka bergerak bersama-sama, dan orang-orang di luar sana atau yang belum mengenal Kristus melihat kehidupan masyarakat yang indah, masyarakat yang diperbaharui oleh Injil. Dan mereka akan terkesan karena melihat orang-orang yang jumlahnya sedikit ini sedang menerapkan Injil dalam hubungan yang utuh, yang otentik dan saling membangun. Kekristenan di abad awal, saudaraku yang kasih Tuhan, mengesankan penduduk Romawi yang luasnya 2,5 kali Indonesia sekarang. Dan mengapa mengesankan? Salah satunya karena mereka mempraktekkan kekristenan yang otentik, hubungan yang utuh, saling membangun dan saling menolong. Dan saudara yang dikasih Tuhan, itulah kabar baik yang dirasakan oleh masyarakat. Dan komunitas yang disebut orang-orang Kristen ini, mereka senang untuk berbuat baik, bahkan menolong orang yang sakit, membela orang yang lemah, dan senantiasa berbuat baik, dan berbuat baik. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan Injil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa orang-orang tertarik kepada Injil? Karena orang Kristen mempraktekkan kehidupan yang berbasis kepada Trinitas atau komunitas yang Trinitarian, komunitas yang berpusat pada kasih Yesus Kristus. Dan di era postmodern ini juga Injil yang disampaikan adalah Injil yang post-rasionalistik. Maksudnya apa? Kalau di era modern, Injil disampaikan secara sistematis, secara rasionalistik, secara tertata, dan disampaikan begitu rupa berdasarkan presuposisi atau asumsi dasar kekristenan. Dan itu sangat menarik di dunia modern. Tetapi di zaman sekarang ini, saudaraku mengasihi Tuhan, karena banjirnya informasi, karena banjirnya sumber-sumber, sehingga intelektual manusia, dimensinya itu begitu dinamis, saudaraku mengasihi Tuhan. Dan kemudian pengalaman-pengalaman manusia, saudaraku mengasihi Tuhan, itu begitu rupa, sangat rumit sekali di zaman sekarang ini. Karena itu Injil yang dirasakan atau disampaikan atau menarik orang zaman sekarang adalah Injil yang memberi arti bagi hidup ini. Jadi bukan display intelektual semata-mata, bukan perdebatan akademis, tetapi Injil yang memang menjawab kebutuhan yang sangat mendalam dari hidup manusia zaman sekarang yang begitu rumit dan kompleks, yang begitu banjir dengan informasi. Mereka bertanya, apa arti hidup ini? Dan kemudian Injil yang menjawab pergumulan hidup manusia, itulah Injil
yang akan tepat dan cocok disampaikan oleh penginjil atau gereja atau orang percaya kepada masyarakat yang haus akan makna kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, Injil di zaman sekarang menurut Stanley Grant adalah Injil yang sifatnya post-dualistik. Maksudnya apa? Injil yang kita beritakan harus menempatkan manusia kembali ke dalam konteks sosial dan lingkungan yang membentuk dan membesarkan kita. Injil yang menjawab kebutuhan komunitas-komunitas, dan Injil yang bersama dengan komunitas itu ada interaksi dalam komunitas itu, dan bukan Injil yang mencabut mereka dari komunitasnya. Dengan kata lain, kita tidak boleh sekedar membagi hidup atau sekedar hidup sebagai individu-individu yang terisolasi, tetapi hidup dalam hubungan antar pribadi. Seperti Tuhan Yesus memanggil kita untuk memberitakan dan melayani manusia yang seutuhnya. Tuhan Yesus melayani manusia yang seutuhnya, di mana manusia berada dengan segala kebutuhan pergumulan sosial, pergumulan kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan Yesus menjawab kebutuhan manusia sebagai pribadi yang seutuhnya. Artinya tidak membagi manusia ke dalam segmen-segmen atau membagi manusia ke dalam individu-individu yang terisolasi satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ketika dia berinkarnasi, dia hidup tengah-tengah bangsa Yahudi. Dia mengikuti cara dan budaya orang Yahudi. Tetapi disitulah dia membagikan Injil kepada pribadi yang seutuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan Injil yang dibagikan di era atau konteks postmodern ini adalah Injil yang bersifat post-noticentrik, yaitu Injil kita harus mengakui bahwa tujuan hidup manusia lebih dari sekedar mengumpulkan pengetahuan. Jadi bukan pengetahuan karena pengetahuan begitu membludak. Injil yang kita beritakan itu menekankan relevansi iman dalam setiap dimensi kehidupan. Komitmen Kristus atau komitmen pada Kristus itu harus berakar dalam hati. Pikiran yang benar tidak ada nilai yang tanpa hati yang benar. Injil Kristen tidak hanya berkenaan dengan penyusunan komitmen, berkenaan dengan penyusunan komitmen intelektual kita, tetapi juga dengan transformasi karakter kita, pembaharuan seluruh hidup orang percaya. Demi keefektifan dalam penginjilan, maka suatu pendekatan yang kreatif ini diperlukan untuk menjawab permasalahan manusia yang semakin kompleks. Kerangka berpikir manusia yang berubah dan berbeda di setiap zaman, dan konteks masyarakat di mana Injil diberitakan memerlukan sebuah pendekatan yang khusus dan memadai. Tugas gereja yaitu memberitakan kemenangan Kristus atas musuh kerajaan Allah, yaitu dosa, maut, iblis, dan musuh-musuh, yaitu ilah-ilah zaman sekarang ini yang telah menggeser kedudukannya yang utama dalam hidup manusia. Kabar baiknya adalah bahwa Injil tak merupakan satu-satunya jawaban atas dunia yang terhilang, supaya mereka kembali kepada Tuhan pencipta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita menjumpai, saudaraku, orang Kristen yang secara inteleknya bagus sekali, tetapi juga tetap hidup secara munafik. Orang Kristen yang kelihatan di luar bagus sekali, tetapi di dalamnya kropos. Injil yang sebenarnya bukan hanya mengubah intelektual, tapi Injil yang utuh, yang memberi tempat Tuhan sebagai pusat di dalam hidup seseorang, dan orang itu mengalami transformasi yang dahsyat di dalam hidupnya. Saudara pengasih Tuhan,
Sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, ini penting sekali. Penginjil-penginjil yang bergerak dan orang-orang percaya yang bergerak, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka pergi dengan membawa kasih dari Bapa. Karena apa? Karena penginjilan berakar dalam kepribadian dan karakter Allah sebagai Bapa. Kasih Bapa mengalir karena begitu besar kasih Allah. Kasih Bapa pencipta dan pemelihara. Dan dia mengaruniakan Kristus anaknya yang tunggal itu. Yesus Kristus menjadi sama dengan manusia, tetapi tidak berdosa. Yesus dicobai sebagai manusia tetapi tidak berdosa. Dia kudus dari sejak lahirnya sampai dia wafat di atas kayu salib. Dan kebenaran dia dibuktikan ketika dia bangkit pada hari yang ketiga. Membuktikan bahwa dia adalah putra Allah, dia adalah anak Allah, dia datang dari Allah, dia diutus oleh Allah, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapaknya. Dan setelah selesai, dia dibangkitkan, dikembalikan ke dalam kedudukan sebagai setara dengan Bapaknya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saudara kasih Tuhan, kasihnya terus mengalir dan mengalir terus menerus. Kasih Kristus itu, karena kasih surgawi itu sudah turun, sudah datang dan dialami oleh orang yang percaya dan menjadi sebuah aliran kehidupan di dalam orang yang percaya. Dan aliran itu terus membual menjadi living water, yaitu Roh Kudus yang mendiami orang yang percaya. Saudara kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dalam hidup kita ada kasih Kristus yang terus mengalir. Saudara kasih Tuhan, inilah tanggung jawab kita bersama untuk membagikan kabar baik kepada setiap orang. Billy Graham mengatakan prioritas tertinggi dari gereja adalah untuk melakukan pekabaran Injil. Dan saya menegaskan kembali, prioritas tertinggi dari gereja di Indonesia adalah membagikan kasih Kristus, membagikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena banyak orang yang kesepian, banyak orang yang kehilangan arah dalam kehidupan, banyak orang yang tersesat, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang celaka dalam hidupnya. Tanpa kasih Kristus, orang akan binasa. Karena itu mereka membutuhkan jamahan kasih Kristus. Mereka membutuhkan kuasa kasih Kristus yang mengubahkan sehingga hidupnya menjadi penuh, tidak kosong. Saya katakan hidupmu akan penuh, tidak kosong ketika Tuhan mengisi hidupmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya saudara menangkap pesan ini. Dan saudara, mari bersama-sama di dalam oikos kita masing-masing, lingkaran pengaruh kita masing-masing, yang saudara-saudara mengalami kasih Kristus, biarlah itu kasih itu melimpah dan melimpah, mengalir dan mengalir. Tetapi kalau saudara hari ini belum pernah membuka hati untuk menerima Yesus Kristus, saat ini Yesus Kristus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, Yesus akan masuk dalam hatimu. Kasih Allah Bapa akan mengalir melalui Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia itu. Dan ketika saudara menerima Yesus, maka di dalam nama Yesus akan mengalir dan akan diberikan kepada saudara kuasa Roh Kudus yang akan mengubah hidup saudara, mentransformasi hidup saudara secara utuh. Saya berdoa, kiranya kasih dan rahmat, kemurahan dan anugerah, damai dan sejahtera menjadi bagian saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Hidupmu sungguh berarti dan hidupmu sungguh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya tercurah atas kita semua. Haleluya. Amin.